Risma, bisa naik sepeda motor? Bisa naik motor. Saya punya hasil. Jadi ada saatnya sebagai teman, ada saatnya saya harus marah, dan itu sering. Manakala ada ibu yang tidak mau diajak ke rumah bersalin atau ke puskesmas tempat persalinan, itu kami minta polisi yang memaksa dia harus Dijemput polisi? dijemput polisi. Terus Anda bilang, saya bupati gitu? Oh, enggak. Oh. Saya habis itu makan mie, cepet-cepet selesai, saya pergi. Habis itu Anda takut dimarahi kalau ketahuan? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemimpin baru bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Tidak sedikit yang lekas jadi usang, tapi banyak yang justru semakin matang. Interaksi langsung dengan rakyat mendidik mereka untuk dekat tanpa sekat. Rakyat jadi pengalaman konkret sehari-hari, bukan sekedar wacana yang syarat basa-basi. Jika bukan rakyat lagi yang menentukan, siapa yang akan didekati pemimpin dalam keseharian? Inilah Mata Najwa. Mereka dipilih rakyat. Pemirsa, jabatan kepala daerah adalah sebuah kebanggaan. Karena itu orang berlomba kadang menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka kerap lupa bahwa ada amanah rakyat yang melekat. Tanggung jawabnya pun tak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat. Malam ini mereka-mereka yang dipilih oleh rakyat kami hadirkan. Perempuan ini dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, pekerja keras. Di tangannya, kota Surabaya menjelma menjadi kota besar yang tertata. Untuk komunikasi dengan seluruh kepala dinas di lapangan, Wali Kota Surabaya ini memilih alat yang praktis dan murah, handy talkie. Kemana saja ia memegang HT dan anak buahnya bisa mendengar langsung perintah maupun marah-marahnya. Sederet penghargaan disematkan padanya, lokal hingga skala global. Berkat sang wali kota, Surabaya menyabet 4 kali Piala Adipura, kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet, Future Government Award, hingga Mayor of the Month alias wali kota terbaik dunia pada Februari tahun ini. Inilah sang wali kota kelas dunia, Tri Risma Harini. Wali Kota kelas dunia Tri Risma Harini. Sekali lagi dong tepuk tangannya. Ibu Risma sudah 4 tahun ini menjadi wali kota. Tadi ada cuplikan bagaimana apa saja, walaupun baru sedikit apa saja yang sudah Bu Risma lakukan untuk Surabaya. Tapi saya ingin tanya, ketika pertama kali memegang jabatan ini, memegang amanah ini, seperti inikah yang Ibu bayangkan ketika awal? Enggak seberat itu ya. Tidak seberat? Enggak, saya enggak bayangkan seberat ini. Ya. Semakin hari semakin berat atau semakin hari semakin berat? Karena apa Ibu? Ya, saya semakin tahu kondisi masyarakat saya. Tujuannya saya terpilih kan bagaimana mensejahterakan warga saya. Nah, semakin tahu semakin keluar gitu. Jadi semakin banyak masalahnya yang harus saya selesaikan, terutama menyangkut warga. Apa yang paling tidak pernah Ibu rasa bahwa akan seberat ini masalahnya? Kalau tadi Ibu katakan semakin berat, contohnya misalnya apa Bu? Contohnya begini, misalkan saya nangani seorang anak ya. Misalkan ketemunya awalnya anak itu tidak sekolah gitu. Tapi kemudian di balik itu semua saya harus menyelesaikan kakaknya bagaimana, kemudian ibunya bagaimana, rumah tinggalnya bagaimana, kemudian bagaimana pekerjaannya. Harus detail seperti itu. Ya semakin lama memang semakin turun, tapi
permasalahan-permasalahan itu banyak sekali. Salah satu yang jadi ciri khas Ibu kan setiap pagi, saya ingat ketika itu mewawancara Ibu pada kesempatan yang berbeda, setiap pagi Ibu selalu berkeliling kota. Iya. Terkadang tidak tahu akan kemana, hanya feeling. Iya. Itu apa misalnya yang Ibu temukan dalam keseharian tanpa tujuan yang jelas itu? Ya kadang saluran yang buntu, kemudian jalan yang rusak. Kadang saya juga nemukan anak-anak terlantar gitu. Kadang juga ketemu dengan orang tua yang terlantar gitu. Kadang ketemu dengan orang yang sakit gitu. Jadi saya kadang ketemu orang gila. Jadi setiap hari ketika Ibu berkeliling selalu pasti menemukan ada problem yang harus ditangani saat itu? Iya. Setiap hari ada. Setiap hari? Setiap hari. Berkeliling dengan mobil ya Bu? Enggak mesti, kadang kalau enggak bisa saya naik sepeda motor gitu. Bu Risma, bisa naik sepeda motor? Bisa naik motor. Saya punya SIM. Ibu, karena kita tahu Ibu berkeliling naik sepeda motor, naik mobil, tapi kan paling seringnya naik mobil. Jadi kemarin saya minta reporter Metro TV di Surabaya untuk inspeksi teman-teman. Sidak, apa sih isi mobil Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya? Kita lihat sama-sama liputan yang berikut ini. Saya ini adalah mobil dari Wali Kota Surabaya dan saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat apa sebetulnya yang ada di dalam mobil Wali Kota Surabaya. Kita mulai dari depan dulu. Kebetulan ada sopir dari Bu Risma. Selamat siang, Pak. Siang, iya. Pak, bisa bantu saya untuk membongkar isi dari mobil Bu Risma ini ya, Pak ya? Oke, baik. Kita mulai dari depan, Pak. Ini ini ada celurit, Pak. Iya. Ini ada celurit, ada tang, ada sekop, dan juga ada handy talkie. Di pintu kedua atau di bagian tengah mobil ini kita lihat ada sepatu boot cantik milik Bu Risma. Kemudian ada juga ternyata alat make up. Tapi entah apakah Bu Risma ini suka memakai make up juga, Pak, ternyata? Ya sekedar aja ya, beliaunya nggak gampang orangnya gitu. Ya, yang kita lihat kan karena Bu Risma ini tidak pernah memakai make up, bahkan lipstik saja pun tidak. Ya baik. Kita beralih ke bagian belakang mobil. Ada sapu lidi. Kemudian juga ada apa ini? Sekop ya, Pak ya. Sekop, oke. Oke, sekop. Kemudian ada juga gunting tanaman. Gunting tanaman ini kan ada linggis. Kemudian ada juga helm yang digunakan untuk belusukan. Dan ada bola. Pak, ini ada bola anak-anak dan juga buku, Pak. Ini untuk apa ya, Pak ya? Ini diberikan ke anak-anak, ibunya itu suka sama anak-anak kecil. Ya. Itu dia isi mobil Wali Kota Surabaya. Oh, ada celuritnya segala ya, Bu Risma? Iya, kadang kan kalau misalkan tiba-tiba ada pohon tumbang gitu kan. Saya belum sempat, petugas belum datang, saya udah datang duluan, saya bisa lakukan sendiri. Itu semua untuk saya bisa melakukan sendiri dulu awal. Celurit, segala macam alat. Iya. Nggak pernah kena razia, Bu? Pernah. Pernah satu malam ada razia, saya juga nggak tahu, jam 2 malam saya habis muter dan lihat anak-anak lagi ngeranting pohon. Karena bisanya malam, saya jam 2. Tiba-tiba di stop, mobil saya kan nomornya biasa. Maksudnya enggak 1, 2 atau nomor apa bagus enggak. Nomor khusus pejabat? Iya, enggak kan nomor biasa. Dia di stop. Nah, dibuka suruh dimintain surat-surat gitu. Nah, suruh buka bagasi. Saya biasanya kalau polisi lagi saya diem enggak ajudan saya turun terus kok isinya celurit gitu kan, pacul gitu. Tapi begitu dia lihat ada sapu, ada juga capingnya Pak Tani itu saya suka pakai itu kalau pas panas gitu. Dia ini mobilnya Bu Risma gitu, sudah jalan-jalan gitu. Harus kemudian diperbolehkan jalan ya. Oke, harus dikasih tepuk tangan itu. Jadi itu selalu diisi itu. Tadi ada bola, ada buku. Iya, ada beras. Ada beras. Ada minyak, ada gula. Sudah kayak ini ya, Bu, sembako lengkap semua ya, Bu?
kayak pasar. Tujuannya memang untuk dibagi-bagikan. Ya kalau saya ketemu, pas kebetulan ketemu ada orang-orang yang susah gitu, langsung kan saya bisa langsung Dan setiap hari selalu habis dibagikan, selalu mengisi supply di mobil lagi. Yang pasti itu buku sama beras. Ya. Yang pasti selalu diisi. Ya. Setiap hari selalu kemudian ibu bagi-bagikan. Iya, saya ketemu anak-anak gitu supaya dia seneng. Tapi kadang juga anaknya banyak gitu, sudah dikasih buku minta tanda tangan lagi. Udah minta salaman, udah minta tanda tangan anak-anak. Habis itu minta tanda tangan lagi. Kadang anak-anak, Bu, udah nggak ada, saya nggak, bukunya habis gitu. Dia ngeluarin kalau nggak bajunya anak-anak tuh, Bu, tanda tangan. Lu nanti gimana kalau ibu marah? Nggak apa-apa, Bu. Kadang ini hasduknya pramuka tuh dilepasin. Kadang, aduh sayang, mama, ibu nggak keburu waktunya. Ibu bawa aja, jadi saya bawa ke kantor hasduk. Semuanya jadi maunya ditanda tangan Sudah gitu. Seperti artis nih Bu Risma. Enggak, daripada dia mengidolakan yang nggak bener, udahlah enggak apa-apa. Mengidolakan Bu Risma. Kepala Dinas PMK. Oke. Madam kebakarannya perempuan. Ya. Yang susah-susah kasih perempuan. Yes. Setuju, yang susah-susah kasih perempuan. Selain logistik di mobil, tadi salah satu andalan HT ya Bu? Iya. Kemana-mana selalu bawa HT. Iya. Kita juga ada foto Bu Risma, kemanapun pergi selalu dengan HT. Iya. Itu fungsinya apa sesungguhnya HT itu? Sebetulnya itu murah meriah ya. Ini Bu, HT. Dan mudah. Ini Ibu lagi menyamar menjadi apa nih Bu? Enggak, ini pas kebakaran ini. Ada kebakaran di satu Ibu ikut rumah. turun langsung kebakaran? Kadang-kadang saya harus ngatur strategi. Jadi kamu dari atas, kamu dari sini kepung api dari sini gitu. Seperti itu. Tapi kalau sudah nggak telatan ya saya narik selang juga gitu. Ibu narik selang sendiri? Iya. Kuat Bu ya? Ya kuat lah. Soalnya dulu ceritanya kan pendaki gunung, betul ya Bu? Iya. Pendaki gunung. Saya pendaki gunung. Jadi kalau narik selang aja sih kecil ya Bu? Iya. Dan HT memang itu menjadi wajib semua jajaran? Iya, semua yang di lapangan pegang HT. Saya sekali ngomong itu kan semua dengar kalau pakai HT. Jadi kalau misalkan begini, misalkan itu tidak boleh, misalkan nyapu tidak boleh buang saluran gitu. Itu semua dengar gitu. Jadi nanti kalau ada begini apa harus dilakukan, terus kemudian Wali kota juga ngurusi sapu sampah, itu juga tugas wali kota? Iya, iyalah. Yang ada di kota urusan saya. Semua sampai sampah di got, sampai semuanya semua diurus Bu Risma? Iyalah. Lah kalau hujan, kalau bikin banjir kan dampaknya juga ke saya. Ibu, selain HT ada juga teknologi. Baru-baru ini saya tahu Surabaya mendapatkan penghargaan dan akan juga mendapat penghargaan karena menggunakan teknologi untuk memastikan pelayanan prima ke masyarakat. Persisnya gadgetnya seperti apa? Kalau boleh saya ditunjukkan Bu. Jadi ini di dalam ini saya bisa lihat kondisi Surabaya real saat ini. Seluruh Surabaya bisa saya pantau ini seperti ini. Oh itu CCTV ya Bu? Iya, CCTV semua terpantau. Kemudian seluruh surat-surat itu juga masuk di sini. Jadi kalau saya suruh surat apapun yang ada di Surabaya yang masuk hari ini, itu masuk ke sini sehingga saya bisa kirim surat saya dimanapun saya merintahkan melalui ini bisa. Semuanya bisa? Semuanya tidak perlu bisa. Secara fisik wali kota ada? Enggak, saya jarang sekali rapat malahan. Kita bisa ngomong dengan line, kita bisa ngomong dengan canggih dengan line Bu. Iya. Dan ini real time ya Bu? Real time ini, real time. Kemudian dokumen-dokumen yang masuk juga itu Iya, selalu diupdate? Iya, di sini ada namanya, kita ngomongnya e-surat, elektronik surat. Jadi semua masuk ke sini, jadi saya bisa baca surat dari sini. Dan disposisi memo-memo disposisi juga bisa di sini. Bisa di sini. Ya. Jadi tidak ada masalah di mata Najwa pun Ibu bisa sambil kerja juga bisa ya Bu. Jadi saya tidak terlalu merasa bersalah ini memegang wali kota. Saya pernah bicara di depan gini, di Jakarta ada kebakaran. Nah kemudian saya bisa lihat gedung itu gitu karena yang terbakar.
kan sekarang saya meniti, kamu berapa menit selesaikan kebakaran itu kan, berapa menit dia nyampe, karena itu nanti akan mempengaruhi polisi saya gitu. Misalkan, oh ternyata lama, kenapa lama? Ada misalkan jaraknya terlalu jauh, berarti saya harus bangun lagi pos di situ gitu supaya nggak terlalu jauh. Kemudian berapa lama dia madamkan? Jadi ada dua, berapa lama dia mencapai, kemudian berapa lama dia madamkan. Nah, saya bisa pantau ini. Saya ngomong 7 menit Bu Chandra ya. Saya ngomong Bu Chandra ini kepala dinas PMK. Okay. Madam kebakarannya perempuan ya. Yang susah-susah kasih perempuan. Yes. Setuju, yang susah-susah kasih perempuan. Jadi selain memantau, Anda mengambil kebijakan pun berdasarkan kasus tertentu yang kemudian Anda lihat, Anda evaluasi. Jadi ini bisa saya lakukan. Jadi misalkan gini macet ya. Di sini ada antrian panjang gitu. Saya pakai HT saya ngomong di sini tolong ditarik gitu. Ditarik itu namanya hijaunya diperpanjang gitu. Sehingga nanti yang sepi itu merahnya agak tertahan. Jadi ngatur lalu lintas juga ini? Iya, ini bisa ngatur lalu lintas ya. Ini juga bisa saya zoom, saya bisa lihat plat nomornya. Jadi kalau ada misalkan dia tabrak lari gitu, kita bisa lihat itu. Luar biasa. Ini yang membuat anak-anak kita sendiri, Bu? Anak-anak kita sendiri. Di Surabaya? Iya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Bu Risma, tapi yang kerap orang ingat juga dari sosok wali kota Surabaya ini teman-teman adalah ketika Ibu terkadang suka galak gitu Bu. Iya. Bukan suka, sering. Oh sering. Saya sudah agak halus tuh milihnya suka, tapi diakui sering. Dan kita ada beberapa cuplikan Ibu marah-marah. Kita lihat ya Bu, ini gambar yang berikut ini. Ya apa caranya bangun? Siapa yang bisa jelaskan ke saya? Kalau saya ngomong sudah salah ini. Kalau udah dibongkar, kita berhentikan. Sebentar deh. Itu kami Pemkot yang bayar. Pemkot yang bayar. Kalau lari ke sana, itu Pemkot lebih bayar, lebih murah. Ngerti maksud saya? Durasinya sampai kapan? Besoknya pasti ada pasien yang datang. Hari ini saya ke sana. Lihat itu rusak semua. Lihat itu rusak semua. 10 tahun kami bikin itu. Ngerti enggak? Itu semua orang rakyat. Ibu, kalau sudah marah-marah kencang seperti itu, biasanya lanjutannya apa sih Bu? Ya habis itu ya lupa udah. Habis marah ya udah, pokoknya dia sudah tahu dia sudah tahu salahnya, udah lupa habis itu. Jadi begitu marah, selesai di situ? Selesai. Kemudian berlanjut ke persoalan berikutnya? Iya. Kalau perlu ya marah lagi? Iya. Tapi Ibu rasa itu terkadang efektif ketika memarahi seperti itu terkadang justru orang memang perlu dimarahi sekencang itu? Itu biasanya kalau salahnya tuh menyangkut ada dampaknya nanti merugikan orang lain gitu. Saya pasti marah kalau itu. Tapi kalau sepele-sepele enggak, biasanya malah saya kerjakan sendiri. Banyak sekali kejadian saya datang duluan. Tapi saya enggak marah karena saya tahu memang itu belum waktunya masuk gitu. Tapi kalau soal pekerjaan kemudian itu menyangkut nanti merugikan masyarakat, saya marah betul. Jadi ada saatnya sebagai teman, ada saatnya saya harus marah. Dan itu sering. Kalau nggak boleh masuk satu top ini, saya gitu kan. Jadi Bu masuk ke diskotik? Iya. Goyang-goyang dikit nggak? Enggak. Saya ingat Ibu, terakhir kali saya wawancara Bu Risma di Mata Najwa juga. Ada hal-hal yang memang membuat Ibu begitu tersentuh. Kalau bicara soal anak-anak, kalau bicara soal orang miskin yang kemudian tidak mendapat perhatian, itu selalu menyentuh hati Bu Risma. Alasan khusus atau mengapa itu mudah sekali menyentuh hati wali kota lewat hal-hal seperti itu? Saya bayangkan kalau saya seperti mereka gitu. Jadi saya bayangkan kalau seandainya saya seperti mereka, kemudian saya tidak ada orang lain yang akan menolong. Bagaimana? Makanya saya kadang-kadang justru emosi di situ gitu. Saya maksudnya bisa marah sekali karena itu justru malah. Itu saya enggak mau staf saya kalau sampai begitu itu kemudian dia menelantarkan itu, saya marah betul itu.
Dan kalau sudah itu marahnya marah sekali itu. Pernah suatu saat saya datang ke suatu tempat, ibu itu nggak mau saya ajak, ibunya sakit, udah berapa tahun nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur. Nah dia punya anak kecil, anak usia 8 tahun, kelas 3 SD. Nah dia yang masakkan, yang mandiin ibunya gitu. Terus saya ngomong, Bu, gimana ibu harus diopname. Terus puskesmas datang, saya datang terus ada yang ngabari, puskesmas datang, kepala, Bu, ibu ke rumah sakit ini harus opname, Bu. Ibu itu enggak mau, sudah Bu, ibu enggak usah mikir bayar. Gimana, saya mikir anak saya tinggal di sini sendirian. Saya rundingan sama dinas kesehatan, kepala dinas. Enggak apa-apa Bu, diopname dua-duanya aja. Anaknya juga diopname? Iya, anaknya. Terus gimana nanti sekolahnya? Kita antar. Jadi anak itu setiap hari diantar ke sekolah pakai ambulan. Untuk memastikan ibunya mau dirawat. Iya, supaya ibunya mau dirawat. Iya, anaknya ikut di rumah sakit gitu. Diantar ambulan setiap hari? Iya, sampai sembuh, Bu? Iya, sampai sembuh terus bisa pulang, sudah bisa duduk, kita kasih kursi roda, itu kan. Terus ada yang gini, kita nemukan udah tua sekali, mungkin anaknya 2, ibu ini usianya 90 berapa gitu. Putranya 2, usianya 70 berapa. Satunya 50 berapa gitu. Ternyata satu gila, satunya ya gitu, agak. Ibu ini nggak dirawat sehingga sini kotoran semua sampai luka semua. Mbak luka semua. Saya udah nggak tega gitu loh lihat. Terus habis itu sudah bawa ke rumah sakit, apapun yang terjadi bawa rumah sakit. Si putranya bawa ke rumah sakit jiwa, sampai anak-anak rumah sakit itu, teman-teman rumah sakit itu ngomong ibunya ibu gitu. Ibunya Bu Risma? Iya, ngomongnya ibunya ibu gitu, ibunya saya gitu. Bukan disangkanya, tapi memang dia membahasakan itu karena saya tiap hari telepon rumah sakit gimana kondisinya. Hari yang ke-9, saya pas posisi di Jakarta, khusus ngabar itu anak rumah sakit meninggal. Hari yang ke-9. Tapi sebelumnya tuh kebetulan kepala dinas kesehatan itu ikut saya. Lari dia dari rumah, ikut saya di Jakarta dari toilet dia. Lari, bu kenapa? Ibunya ibu ngeliatin saya gitu, senyum katanya. Terus nggak taunya dikabari sebentar kemudian meninggal ibu. Meninggal. Iya. Tapi yang jelas ibu lega karena saya senang karena pemerintah sudah pernah merawat gitu. Pemerintah sudah pernah Iya, merawat sampai akhirnya menemui ajal. Iya. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Jadi semua laporan yang masuk ke Wali Kota Surabaya semuanya diselesaikan. Iya. Pernah satu anak, ada anak itu kirim surat ke saya, dia tuh kena kanker gitu, terus minta laptop gitu. Terus habis itu saya nggak sempet kan, saya titipkan, saya suruh nganter. Anak itu nggak mau terima, minta diantar sama Bu Risma sendiri gitu. Terus saya ke rumah sakit sore itu bawa laptop. Perawatnya nggak tahu, saya nggak boleh masuk. Saya ngomong, terus habis itu ada yang tahu. Itu wali kota katanya gitu. Terus, oh iya Bu Wali silakan masuk. Terus saya masuk, saya kasihkan, ini sayang ibu sudah nggak punya hutang sama kamu ya. Kemarin mohon maaf, ibu nggak sempet jadi ibu suruh, tapi kamu nggak terima. Sekarang udah, 1 bulan anaknya meninggal. Kita simak beberapa pendapat warga Surabaya soal Tri Risma hari ini. Dulu saya itu orang yang ngamen, turun bis, naik bis. Terus saya kenal sama Bu Risma, saya dibantu, dimasukkan kerja di KPS untuk kebutuhan keluarga. Bu Risma itu orangnya memang baik sekali. Semua rakyat loh salut sama Bu Risma. Diperhatikan, iya betul. Memang iya didatangi dokter dari mana itu Jagir, diperhatikan semua. Sebelumnya kan tidak ada ya, tidak ada wali kota yang seperti Bu Risma itu. Saya bangga sekali dengan adanya Bu Risma itu. Saya setiap hari itulah ada laporan dari kalau nggak camat, lurah, karena saya sampaikan begini, Mbak Najwa. Saya sudah sampaikan loh ya, camat, lurah, ke para kepala dinas. Tolong kalau ada anak tidak sekolah, orang tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan, kalian harus sampaikan ke saya.
kalau saya tahu, nanti kalau saya mati, saya bilang gitu, saya di Padang Maksar, saya ditanyain oleh malaikat, Bu Risma, itu ada warga saya, wargamu, kamu enggak bisa masuk surga karena wargamu ada yang ada yang ngeluh karena tidak kamu enggak melayani. Saya ngomong sama malaikat, saya sudah sampaikan itu sama lurah, sama camat, sama kepala dinas. Jadi saya selalu ngomong gitu. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab Bu Risma. Iya, kan saya kalau nggak tahu, saya kalau nggak tahu kan saya nggak salah, kecuali kalau saya tahu saya harus tangani. Saya dengar juga Ibu hobi belusukan ke diskotik. Betul Bu. Jadi malam-malam tuh ngediskotik ternyata Bu Risma ini. Iya, cari anak-anak. Ke diskotik cari anak-anak? Iya, awalnya kan Satpol PP saya suruh masuk, nggak boleh masuk. Jadi saya kan nyari anak-anak. Jadi di Surabaya saya berlakukan jam kalau hari Sabtu, kalau hari biasa jam belajar mereka nggak boleh keluar. Tapi kalau Sabtu malam Minggu maksimal jam 12. Saya cari di atas jam 12 saya operasinya. Di atas jam 12 setengah 12 kita ngumpul terus berangkat. Nah awalnya Satpol PP saya suruh masuk. Ke diskotik itu nggak boleh masuk sama yang jaga itu. Akhirnya saya yang turun. Kenapa saya nggak boleh masuk? Saya bilang itu. Kalau nggak boleh masuk saya tutup ini. Saya gitu kan. Diancam gitu, takut. Gitu, ya. Takut saya boleh masuk lah akhirnya. Saya masuk. Jadi Ibu masuk ke diskotik? Iya. Goyang-goyang dikit nggak? Enggak. Jadi kan gelap, Ibu jadi nyari siapa? Iya, saya lihat gini makanya gimana bisa goyang. Lihat gini satu-satu yang mukanya kayak anak kecil gitu, keluar kamu. Mana KTP gitu. Ibu razia langsung? Iya. Sampai nungguin kan, kalau setelah itu nungguin sampai dia ketemu antara, jadi protapnya begitu. Jadi ketemu antara sekolah, guru atau kepala sekolah dengan orang tua. Protapnya gitu, nggak akan saya lepas kalau belum ada ketemu itu. Jadi begitu keluar diskotik, Ibu tungguin sampai mereka dijemput? Iya, banyak kan gitu kadang, tapi sekarang alhamdulillah anak-anak Surabaya sudah jarang sekali yang tertangkap. Jarang ke diskotik. Iya. Ibu, masih punya hobi tidak sih Wali Kota Surabaya? Di sela-sela malam razia diskotik, pagi 5:30 sudah di rumah sakit, keliling cari parit, keliling cari orang gila, pengemis orang sakit. Masih punya waktu hobi enggak? Ada hobinya. Ada, Bu. Apa itu? Bersihkan got. Itu sudah jadi hobi ya? Iya, hobinya iya. Nggak punya hobi, apa hobinya? Udah itu aja. Ibu, karena Ibu suka sepatu boot warna pink, kita mau ngasih hadiah untuk Bu Risma. Untuk dipakai juga Bu, bergantian dengan sepatu boot warna pink. Kita ada, ini Bu, ada sepatu boot tapi yang ini warna kuning, dipakai belusukan ya Bu. Terima kasih. Untuk ganti-ganti dengan yang warna pinknya, yang ini warna kuning. Pemimpin yang baik itu manakala hujan jangan dia tidur. Seharusnya dia berpikir mungkin ada rakyat saya yang bocor rumahnya, masalah banjir, macam-macam. Karena itu kita harus turun. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Pemirsa, dia mengaku senang berhayal, memimpikan daerahnya maju pesat dan menjadi kebanggaan. Gemar menginap di rumah warga dan membuka akses bagi siapapun untuk berkomunikasi dengannya. Inilah inisiator Government Mobile, Bupati Gorontalo, David Babiho Akip. Datang dari Gorontalo untuk ke Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir Pak. Saya ada cuplikan gambar aktivitas bagaimana Bupati Gorontalo kalau bertemu warganya. Kita saksikan yang berikut ini.
beberapa tahun belakangan itu ngetren belusukan. Ya. Tapi ternyata Anda sejak tahun 2006 itu sudah melakukan, termasuk bahkan menginap di rumah warga. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Apa yang Anda cari dengan menginap di rumah warga itu? Begini, kita kan biasanya jauh dari warga. Dengan kita nginap di situ kita bisa mencari masukan-masukan terhadap apa kesulitan-kesulitan warga yang ada di desa-desa. Itu malah tidak merepotkan Bupati numpang nginap di rumah warga? Sebab saya kan sudah melakukan pelimpahan kewenangan kepada semua satuan kerja. Sehingga kerja saya itu nol. Saya sudah serahkan kepada kepala desa itu ada 33 kewenangan. Saya serahkan kepada camat 144 kewenangan. Saya serahkan kepada SKPD 252 kewenangan. Saya serahkan pada wakil bupati 79 kewenangan. Sehingga saya nol kewenangan. Nol kewenangan. Nah, sekarang nol kewenangan, saya selalu di desa-desa, ketemu rakyat. Kalau biasanya kalau pejabat lain tuh maunya sebanyak mungkin kewenangan, kok malah Anda bagi-bagikan? Saya kan dulunya dari Sekda. Sekda itu kan tumpukan dari seluruh berkas. Pada saat saya bupati lantas menghadapi berkas yang sama, berarti saya tidak bupati, Sekda lagi saya. Jadi Anda sengaja membagi-bagikan. Kembali ke tadi, ketika Anda menginap di rumah warga, itu apa misalnya pengalaman yang Anda dapat menginap? Saya melihat misalnya saja kesulitan mereka di dalam mendapatkan makanan. Itu kadang-kadang saya lihat seorang petani menggarap tanahnya sendiri yang sudah digadaikan misalnya. Sehingga saya bilang, Anda baru panen, kenapa makan jagung? Karena hasil panen ini saya serahkan kepada pemilik uang atau tengkulak. Karena itu saya harus menyiapkan benih saja untuk saya tanam lagi. Nah, karena itu saya mengambil kebijakan untuk melakukan penebusan lahan-lahan petani yang tergadaikan. Nah, sehingga bagi mereka yang lahan-lahannya tergadaikan, saya tebus, misalnya 10 juta, sudah 10 tahun, 15 tahun mereka tidak bisa tebus lagi. Saya tebus, kemudian hasilnya itu digarap lagi oleh pemiliknya, 30% itu nantinya menjadi milik dari penggarap sebagai pemilik, 30% untuk membayar tebusan tadi, kemudian 30% saya berikan kepada badan usaha milik desa. Saya bikin badan usaha milik desa. Kemudian dari situ 3-4 kali panen, maka satu saat lunas hutangnya, kita serahkan lagi sertifikatnya. Sehingga ketergantungannya 10 tahun, 15 tahun itu sudah lepas. Nah, pemimpin yang baik itu manakala hujan jangan dia tidur. Seharusnya dia berpikir mungkin ada rakyat saya yang bocor rumahnya, kemudian masalah banjir, macam-macam. Karena itu kita harus turun ke desa-desa. Pak David, Anda sudah 2 periode. Iya. Dan sudah hampir habis masa jabatan. Ya, tahun depan selesai. Tahun depan sudah selesai, purna tugas, 10 tahun. Ya. Ada list penghargaan yang Anda dapatkan itu panjang, Pak. Ya. Tapi ada satu yang menurut saya paling menarik, inisiator government mobile. Ya. Pemerintahan yang berpindah-pindah. Betul. Apa persisnya? Bagaimana kerjanya Jadi begini, wilayah saya itu kan banyak yang terpencil. Desa-desa juga terpencil, infrastrukturnya juga terbatas. Sehingga kebutuhan masyarakat yang ada hubungannya dengan pemerintahan itu kadang-kadang lambat. Karena itu saya harus merampas bola, bukan jemput bola. Saya pindahkan pemerintahan ini ke desa, ke kecamatan, melayani semua desa yang ada di situ, dan semua kebutuhan masyarakat harus tuntas pada hari itu. Misalnya KTP, pemasangan implan, pemasangan vasektomi, itu kita laksanakan di situ. Sampai vasektomi juga tersedia tuh di pemerintahan mobile. Wow, semua, karena semua SKPD berkantor di desa itu. Sehingga semua kebutuhan masyarakat kita layani pada hari itu juga. Kemudian juga saya mengontrol apabila ada program-program SKPD, apakah benar-benar diterima oleh rakyat atau tidak. Kalau saya programkan 1 botol aqua, kemudian saya cek aquanya itu hanya setengah diterima rakyat, saya cek di mana setengahnya. Kalau setengahnya itu tersangkut di SKPD, besoknya saya pecat SKPD-nya. Ada kejadian Bapak langsung pecat? pecat? Saya sudah lakukan. Karena Ada eselon 2, mencuri uang rakyat. Ada eselon 3. Mungkin mereka tidak mencuri, tapi lalai dalam pengawasan kepada staf-stafnya juga. Dapat informasi Anda juga memang membuka komunikasi terus 24 jam lewat SMS, lewat betul, HP? Betul. Betul ya Pak? Karena SMS saya hanya 1,
Tapi semua permasalahan masyarakat saya terima di sini. Dan itu saya teruskan kepada SKPD atau saya tangani secara langsung. Kita ada beberapa contoh SMS yang masuk ke Bupati Gorontalo. Kita mau lihat contohnya SMS pengaduan warga. Ini minta sapi kurban, Pak. Ya. Kemudian ada tempat sampah di samping rumah. Tolong minta dipindahkan tempat sampahnya. Kemudian ada soal apa lagi? Hidupku sangat prihatin sekali. Bapak kasih mudah-mudahan merubah nasib. Ini kayaknya alay, Pak, yang ini. Bahkan ada SMS ke saya yang tidak masuk akal. Pak Bupati, subsidi tank kami sudah penuh, tolong disedot. Nah, seperti itu. Sampai seperti itu. Minta disedot? Ya, minta disedot. Dan apa yang Anda lakukan, Pak, dengan SMS? Saya perintahkan SKPD yang bersangkutan, camat, untuk menangani tindakan secepatnya. Dan alhamdulillah bisa. Oh ya, seperti itu. Yang juga menarik adalah program kesehatan ibu hamil. Ya. Anda bukan hanya melibatkan bidan, bukan hanya melibatkan dokter, tapi polisi, tentara Anda juga ikut libatkan untuk ibu hamil, Pak. Ya. Begini, tingkat kematian ibu hamil di Gorontalo masih cukup tinggi. Sehingga dipaksakan dengan menyebarkan seluruh tenaga medis, toh sulit juga karena masih ada budaya masyarakat yang masih mempercayai bidan-bidan kampung yang dianggap sudah pengalaman, tua, kemudian juga bukan hanya sekadar melahirkan, tapi hanya tepuk di meja saja langsung keluar bayinya. Nah itu, seperti itu. Nah, sehingga kepercayaan-kepercayaannya saya hilangkan. Karena itu saya paksakan mereka ke puskesmas, dengan catatan kalau di puskesmas kan gratis, sudah dibiayai oleh pemerintah daerah, dibiayai dari pusat. Tapi mereka masih enggan datang di puskesmas. Karena itu untuk mengurangi resiko kematian ibu, kematian bayi, kami bentuk satuan tugas kesehatan, Kegas namanya. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari Polsek setempat, kemudian dan Ramil, Babinsa. Apa tugas mereka tuh, Pak? Manakala ada ibu yang tidak mau diajak ke rumah bersalin atau ke puskesmas tempat persalinan, itu kami minta polisi yang memaksa dia harus dijemput polisi. Dijemput polisi. Karena di Gorontalo itu tadinya sebelum politik ini berkembang, setiap rumah yang ibu beresiko hamil, beresiko tinggi itu benderanya merah. Kemudian yang hamil biasa itu benderanya putih. Tapi karena sekarang sudah bendera warna politik, saya hilangkan itu. Seperti itu. Oh, tapi dulu untuk memberikan tanda bahwa di rumah ini ada orang hamil risiko tinggi. Sehingga sudah dicatat mobil-mobil yang ada di tetangganya, begitu kejadian tengah malam bisa diketuk, meminjamkan mobil. Meminjamkan mobil untuk kemudian langsung dibawa. Bahkan saya sendiri pernah datang di satu tempat, kemudian mengeluh orang sakit, saya sendiri antar ambulansnya, karena di rumah sakit itu kadang-kadang atau di puskesmas ambulansnya ada, sopirnya ada, tapi tidak ada bensin katanya. Ada ambulans, ada bensin, tidak ada sopir. Nah, pada saat itu saya ambil mobilnya, saya jemput orang sakit, katanya sudah sekarat. Begitu lihat Bupati justru dia bangun sehat. Padahal katanya sudah sekarat. Tetap saya angkut di ambulans, saya antar sendiri pakai sirene bunyi, langsung di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, mereka acuh tak acuh. Begitu melihat Bupati yang antar, mereka langsung bekerja dan melayani dengan betul. Katanya bupatinya tidak pernah ke sini, jalannya rusak, katanya tidak pernah diperbaikin. Lewat perantara orang-orang di parlemen, menurut Anda janji itu tidak akan... Nah, polisi itu keluar, itu dari kita saat turun itu. Pemirsa, ada banyak cara untuk dekat dengan rakyat. Semua tergantung pada niat dan rasa tanggung jawab. Bagi salah satu bupati termuda ini, menjangkau wilayah terpencil pun bisa dilakoni. Tak leluasa dengan mobil, ia memilih berpetualang dari satu tempat ke tempat lain dengan motor trail. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, inilah sang bupati, Mardani Maming. Bupati
salah satu bupati termuda, sekali tepuk tangan dong dengan motor trail. Terima kasih Pak Dedi sudah hadir di Mata Najwa. Jadi belusukan menjelajah wilayah-wilayah terpencil dengan motor trail. Memang itu yang Anda pilih karena gambarkan situasi daerah Anda untuk kami. Tanah Bumbu. Tanah Bumbu ini kan jauh dari perkotaan ya Mbak ya. Jadi jaraknya juga dari provinsi 285 kilo. Sehingga kalau mau berkunjung tuh harus kalau jalannya rusak harus pakai sepeda motor trail. Jadi kalau pakai mobil tidak bisa. Saya biasanya sambil hobi, sambil jalan-jalan ke kampung-kampung, bertemu dengan masyarakat dan para petani-petani, habis itu berdialog sama dia. Dan memang selalu menggunakan motor? Sering kali? Kalau ke desa-desa ya, pakai sepeda motor, habis itu ketemu orang kampung. Kadang-kadang kalau mampir ke warung itu saya tanya, saya bilang bupatinya pernah ke sini enggak Bu? Katanya bupatinya enggak pernah ke sini. Jalannya rusak, katanya enggak pernah diperbaikin. Gitu. Terus Anda bilang, "Saya bupati," gitu kan? Enggak. Saya habis itu makan mie, cepet-cepet selesai saya pergi. Habis itu Anda takut dimarahi kalau ketahuan? Enggak, saya takut ibunya pas kenal saya dia malu. Karena ngomel-ngomel kan. Tapi biasanya setelah saya lewatin, biasanya jalan itu sudah menjadi program saya untuk memperbaiki. Biasanya saya kalau mau APBD udah diketuk, apa-apa yang menjadi program pembangunan atau perbaikan sekolah, saya datengin yang ke pelosok-pelosok itu pakai sepeda motor, setelah itu nanti jalannya diperbaiki. Jadi memang dengan cara itu Anda bisa lihat langsung dan Anda prioritaskan? Iya, kalau di tempat saya, kalau yang pelosok-pelosok itu harus lewat pakai sepeda motor trail. Kalau Ibu Risma tadi kan punya sepeda motor, dia mungkin matic. Kalau saya nggak bisa pakai matic, harus pakai sepeda motor trail. Kalau kayaknya Bu Risma segala motor bisa deh, nanti kita tanyakan. Baik. Ada gambar aktivitas salah satu bupati termuda, kita lihat yang berikut ini cuplikannya. Kalau lulus kan jadi alat bukti kekuatan dia. Ya. Ini kan masalah terjawab. Halnya sudah bisa harusnya mengembangkan kenapa ulun lawannya ke Subang ke sana. Kalau dari gambaran singkat saja medan yang harus dilalui, apakah rata-rata memang seperti itu fisik di Tanah Bumbu atau itu gambaran yang ekstrimnya? Itu gambaran yang ekstrimnya, Mbak. Itu jalan yang kerjasama TMDD dengan TNI yang jalannya langsung memotong masuk ke perkotaan. Kalau lewat jalan yang dulu itu butuh waktu sekitar 28 kilo ya jaraknya. Tapi dengan jalan TMDD tadi dikerjain itu hanya butuh jarak 11 kilo. Jadi bisa membuat akses para petani saya lebih cepat ke kota, agar dia bisa menjual bahan-bahan pertaniannya lebih cepat dan juga lebih mudah akses ke kota. Jadi memang itu menjadi prioritas Anda, memastikan rakyat Anda bisa menjual hasil taninya? Ya, salah satu indikator saya melihat masyarakat saya sejahtera, yang paling saya utamakan adalah melihat jalannya. Apalagi di tempat saya kan transmigrasi, Mbak. Dari tahun 80 dan 81 ya, baru saya lahir, transmigrasi dari Jawa datang dulu program Pak Soeharto. Jadi Anda memang lahir di Tanah Bumbu? Saya lahir di Tanah Bumbu. Tahun 81? Iya. Dan jalannya itu dari tahun 81 sampai saya jadi bupati tahun 2010 tidak pernah diaspal. Dan setelah itu jalannya saya aspal. Setelah saya datangin lagi ke desanya, bapaknya ngeluh. Saya bilang, kata bapak, bagaimana Pak? Jalannya udah bagus. Bagus katanya. Tapi sekarang anak-anak susah Pak. Kenapa Pak? Saya bilang anak-anaknya susah. Dulu kan kalau jalan katanya selalu balapan sekarang. Kalau dulu enggak balapan. Sekarang karena jalannya hot mix dipakai balapan. Balapan. Habis itu ditegur sama bapaknya kan.
Kenapa bawa larinya genceng-genceng sepeda motornya? Kita udah 30 tahun nggak pernah genceng larinya Pak, baru sekarang bisa genceng katanya. Berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi kepala desa, udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-surat. Saya ingin tahu, jadi Anda ketika dilantik usia 29 tahun. Sempat masuk rekor muri salah satu bupati yang termuda ketika dilantik. Sekarang Anda 33 tahun? Iya. Dan sudah mendekati 4 tahun. Sudah mendekati 4 tahun. 4 tahun. Tapi Anda terjun politik, sebelumnya Anda anggota DPRD? Saya dulu anggota DPRD, maju 6 bulan. Karena suara saya terbanyak, habis itu saya dimajukan lagi menjadi, awalnya bukan menjadi bupati, tapi disuruh maju saja. Dan waktu itu didukung oleh PDI Perjuangan. Habis itu, waktu itu undang-undang baru berubah, 30 boleh jadi 25. Boleh jadi bupati? Boleh jadi bupati. Kebetulan saya yang pertama jadi bupati. Dan saya waktu itu dibawa ke DPP. Dan ke DPP waktu itu dirapatkan semua dari beberapa kandidat. Ada yang ketua dewan, ada yang kakaknya bupati, apa. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu dengan percayanya menunjuk saya sebagai Bupati Tanah Bumbu. Di calon Bupati Tanah Bumbu. Saya ditelepon untuk disuruh mencari wakil waktu itu. Dan saya bingung karena waktu itu tidak ada persiapan untuk menjadi bupati. Waktu itu coba-coba mau jadi wakil aja. Tapi karena disuruh sama ibu menjadi... Ibu nih, ibu siapa? Ibu Mega. Oh, biar jelas kita. Ibu Mega, oke. PDI Perjuangan, oke. Ya, beliau percaya walaupun waktu itu saya dibilang anak muda, bau kencur, tidak bisa apa-apa. Tapi semakin saya dibilang seperti itu, semakin saya mau membuktikan bahwa saya bisa meyakinkan masyarakat saya untuk memilih saya. Dan alhamdulillah waktu itu pemilih saya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa yang Anda jual waktu itu? Ibu-ibu dan juga kepala desa. Kepala desa? Karena bapak saya dulu kepala desa. Ya, tapi bapak saya kepala desa sama dengan Pak Soeharto 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Kenapa Anda mau usia 27 tahun waktu itu pertama Anda masuk politik berarti 28 tahun DPR? Kenapa mau? Usia-usia segitu masih mencari kenikmatan duniawi tuh? Menurut saya ada beban bagi saya sendiri, apalagi pemuda sekarang kan menurut saya negara kita harus yakin, khususnya pemuda, kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Saya sudah sering ke luar negeri melihat negara-negara orang, menurut saya negara kita lebih hebat daripada negara orang lain. Anda kemudian tergerak melakukan sesuatu, terjun ke politik dan kemudian mengabdi menjadi bupati. Ya, menurut saya lebih mudah saya membantu masyarakat saya apabila saya bisa menjadi kepala daerah. Banyak program-program saya yang bisa menyentuh bagi masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah. Itu yang Anda prioritaskan, selain infrastruktur yang memang problem utama? Infrastruktur dan pendidikan gratis, tapi pendidikan gratis saya bukan 9 tahun, pendidikan gratis saya 12 tahun. Jadi pusat dulu baru 9 tahun, saya tambah 3 tahun. Kenapa saya tambah 3 tahun? Karena menurut saya orang miskin kalau mau mempunyai harapan hidup sejahtera, sekolahnya harus dijamin dengan negara. Kalau persyaratan untuk jadi bupati, untuk jadi lurah kan harusnya SMA. Kalau ditanggung pemerintah hanya lulusan SMP, dia tidak bisa menjadi lurah atau tidak bisa menjadi bupati. Minimal ya? Minimal, sehingga saya tambah lagi 3 tahun sampai SMA, supaya dia bisa juga mempunyai harapan untuk hidup sejahtera, dia calon bupati atau calon kepala desa. Siapa tahu nasibnya juga bagus, sama seperti saya bisa jadi bupati Tanah Bumbu. Tadi Anda katakan, ayah Anda kepala desa? Iya. Ayah Anda kepala desa? Iya. Dan salah satu program Anda, saya baca, kepala desa sekarang Anda kasih gaji 5 juta sebulan? Ya, hampir sama dengan gaji bupati. Kenapa? Karena Anda teringat ayah Anda dulu kepala desa hidup susah sehingga Anda tidak mau yang lain hidup susah atau karena apa? Tidak, saya mau negara ini lebih menghargai para pejabatnya dan memberi gaji sewajarnya. Menurut saya kepala desa wajar diberi gaji 5 juta. Kalau gaji bupati kan 5.600.000 ya. Jadi bagaimana kepala daerah bisa melayani rakyatnya, bisa membantu rakyatnya kalau pejabatnya tidak sejahtera, dalam artian sejahtera yang benar. Kalau kepala desa saya gaji atau saya tunjang sampai 5 juta, saya yakin
dia bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya dan bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Banyak yang sering datang ke rumah Anda? Hampir setiap hari. Biasanya datang untuk apa? Keluarnya biasanya anaknya berobat, habis itu juga untuk sekolah. Biasanya itu yang paling sering. Makanya saya ada program gratis sesar itu sama kelas 3 gratis. Gratis operasi sesar? Gratis sesar juga dan juga berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi RT, rekomendasi Puskesmas, rekomendasi kepala desa. Udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-suratnya. Jadi saya bikin persyaratannya mudah, hanya punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah dilayani gratis di rumah sakit yang bisa dilayani apapun di rumah sakit itu. Janji itu kepada siapa gitu? Ketika tidak ada hubungan langsung antara yang memilih dan yang dipilih. Iya. Masih di Mata Najwa, episode Mereka Dipilih Rakyat. Saatnya saya hadirkan ketiga kepala daerah pilihan kita. Ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Bupati Gorontalo David Babiho Akip, dan Bupati Tanah Tumbu Kalimantan Selatan Mardani Maming. Ketiganya sudah duduk di meja Mata Najwa. Beberapa minggu ini marak diperbincangkan soal kepala daerah yang akan dipilih langsung atau tidak akan dipilih langsung. Perpunya sudah keluar, ke depan kita akan lihat apakah diterima atau tidak oleh DPR. Yang jelas polemik ini masih akan ada. Saya ingin minta komentar singkat penutup. Kenapa penting dipilih rakyat? Anda semua dipilih rakyat. Apa yang menurut Bapak Ibu satu hal yang membuat bisa bekerja lebih baik karena dipilih rakyat, atau justru sebaliknya, atau kekuatan apa sesungguhnya dengan dipilih rakyat secara langsung itu yang menjadi bekal Bapak Ibu dalam memimpin? Bu Risma. Ya, saya juga terus terang saya baru periode pertama, saya tidak tahu seperti apa dulu juga. Yang cuman saya nanti ke depan itu pertanggungjawabannya itu, kalau saya tadi sampaikan, masalahnya pertanggungjawaban kita itu kan bukan hanya sekedar di dunia gitu loh. Pertanggungjawaban kita di saat ke depan, kemudian saya tidak pernah tahu bagaimana waktu awal. Jadi waktu turun itu kan mesti kita minta waktu kampanye itu kan kita minta masukan dari masyarakat. Apa yang tadi disampaikan Pak Wali, apa janji saya sudah dipenuhi atau belum? Itu yang nanti juga ditagih, kenapa kita semua takut itu. Nah, itu janji itu kepada siapa gitu? Ketika tidak ada hubungan langsung antara yang memilih dan yang dipilih. Iya. Bagaimana memenuhi janji itu? Iya. Lewat perantara orang-orang di parlemen, menurut Anda janji itu tidak akan bisa terrealisasi atau akan bisa? Selama ini saya itu yang ketemu itu, saya punya policy tadi Pak Dawe, jadi di Surabaya orang lansia miskin, anak yatim, orang cacat itu tiap hari dikasih makan. Saya ngasih sekolah bebas gratis semuanya, 12 tahun kesehatan. Itu berangkatnya dari pengalaman. Oh, ada masalah kasus ini, kemudian polisinya seperti ini. Nah, polisi itu keluar, itu dari kita saat turun itu. Pengalaman bersentuhan dengan rakyat, yang bisa kemudian melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Iya. Tanpa itu tidak akan bisa kan menjadi... sulit, saya belum bisa membayangkan gitu. Gimana, terus terang saya enggak punya pengalaman itu. Kalau 2015 berubah pemilihannya, Bu Risma masih akan mau maju lagi? Enggak. Tidak mau? Kok cepet banget jawabnya, Bu? Enggak mau? Enggak. Karena? Ya nanti kalau saya ditanya mau leket gimana saya jawab. Oke. Kalau tadi Anda sejak awal pun bilang kalau berubah tidak akan mencalonkan diri lagi. Iya, saya kalau Anda kan didukung partai. Partai besar lagi. Kalau di Tanah Bumbu, partainya Indonesia Hebat menang 21 kursi dewannya. Koalisi Indonesia Hebat. Dari 35, 21 kursi tim Indonesia Hebat, 14 kursi untuk Koalisi Prabowo. Jadi berarti aman dong? Saya malah kebalik pikiran saya, kalau dipilih langsung malah jarang yang ketangkap.
Tapi kalau dipilih oleh dewan nanti banyak bupati yang ketangkep sama dewan-dewannya. Oh gitu. jadi justru Anda menghindari itu ya? Ya, saya tidak mau. Saya lebih baik di luar pemerintahan. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan bangsa ini. Betul. Oke. Baik. Pak David, karena Anda sudah habis masa periode, tapi Anda akan mencoba ke tingkatan yang lebih tinggi mungkin? Belum berpikir ke arah itu. Karena mengemban amanah itu tidak mudah. Karena kita harus bagaimana membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk rakyat. Baik. Sebab bagi saya jabatan itu kalau tidak ditinggalkan akan meninggalkan kita. Sehingga deretan penghargaan yang saya peroleh, ada 147 penghargaan saya peroleh, itu tidak menjadikan saya bangga terhadap itu. Tapi apakah hasil kerja saya betul-betul dinikmati oleh rakyat atau tidak? Karena itu saya berharap ke depan, walaupun saya selesai tahun depan, saya berharap pemilihan ini tetap langsung. Supaya legitimasi kita dengan rakyat kuat. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 pemimpin hebat. Terima kasih banyak. Mereka yang sungguh-sungguh bekerja pasti ingin karyanya dilanjutkan penerusnya. Muncul satu, akhirnya tumbuh jadi 1000. Kompetisi jadi mutlak dibuat terbuka agar siapapun punya peluang yang setara. Bekerjalah sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari agar rakyat tahu siapa yang benar-benar peduli. Biarlah rakyat yang menjadi juri, sebab kita yang rasakan segala untung dan rugi. Tapi jika pemimpin selalu ditentukan oleh fraksi, kita tahu pada siapa kandidat akan memoles diri, rakyat hanya akan menjadi gincu bagi bujuk rayunan palsu. Sebab pemimpin yang berisi sulit muncul dari sistem yang oligarki,